Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita mempelajari tentang besaran skalar dan vektor. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya dinyatakan dalam besarnya saja. Contohnya ada waktu, suhu, volume, laju, energi gitu ya. Nah, kalau besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah, punya besar dan arah. Jadi kecepatan, percepatan, gaya. Nah, besaran skala dan vektor ini merupakan sifat besaran secara fisis. Contohnya untuk besaran skalar, waktunya 3 sekon gitu ya. Untuk besaran vektor, kecepatannya ke arah utara sebesar 3 meter per sekon gitu misal contohnya. Nah, untuk menggambarkan atau menuliskan notasi vektor, di sini ada vektor PQ di mana titik P itu merupakan titik pangkal vektor, titik Q itu adalah ujung vektor. Nah, tanda anak panah itu merupakan arah vektor. Untuk menentukan besarnya vektor berarti panjang PQ. Nah, untuk penulisan vektor yang pertama itu adalah ditulis dengan huruf tebal, yang kedua bisa pakai tanda anak panah di atasnya atau ditulis miring. Kalau menulis besar vektor itu pakai tanda mutlak. Ini contohnya ada yang A, itu ada 2 vektor di mana punya arah dan besarnya sama-sama ke kanan, sama-sama 2 satuan. Jadi bisa dikatakan bahwa vektor A sama dengan vektor B. Itu yang B yang satu itu besarnya sama-sama 2 satuan tetapi arahnya berbeda. Yang A ke kanan, yang B ke kanan rada ke atas atau membentuk sudutnya kira-kira 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi dikatakan A tidak sama dengan B. Yang dua, besarnya tidak sama. Karena yang A 2 satuan, yang B 3 satuan, tetapi arahnya sama-sama ke kanan. Dikatakan vektor A tidak sama dengan B. Yang ketiga, vektor dan arahnya berbeda. Arahnya beda, nilai besarnya juga beda. Jadi dikatakan A tidak sama dengan B. Operasi matematik vektor. Operasi matematik vektor itu ada 2 jenis. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga adalah pengalian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu ada 4 metode. Yang pertama jajaran ginjal, yang kedua segitiga, yang ketiga poligon, yang keempat adalah uraian ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama secara jajaran ginjal. Nah, jadi ada vektor A ini ditambah dengan vektor B. Jadi resultannya adalah dari pangkal sama pangkal ke ujung. Ini pencerminan dari vektor A dan vektor B. Ini resultannya A plus B. Nah, kalau B-nya ditulis minus ke bawah, A minus B. Nah, untuk mencari nilai besar, jadi akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 AB cos theta. Untuk mencari nilai R-nya. Lah, kalau minus, A minus B. Jadi, akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Jika vektor A dan B searah, otomatis sudutnya sama. Karena sudutnya sama, berarti resultannya itu A plus B. Jika A dan B berlawanan, tetanya 180, berarti resultannya adalah A minus B. Jika A dan B itu saling tegak lurus atau sudutnya 90 derajat, maka resultannya 0. Cara yang kedua penjumlahan adalah dengan cara segitiga. Ini vektor A dan ini vektor B. Jumlahnya adalah kita tulis dulu vektor A, kemudian ujung vektor A itu ditambah dengan pangkal vektor B dan resultannya adalah pangkal vektor A sampai ujung vektor B.
Yang ketiga adalah cara poligon atau segi banyak. Ini ada vektor A, B, C, dan D. Jadi penjumlahannya vektor A, kemudian ujung vektor B ketemu dengan pangkal. Ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor B. Ujung vektor B ketemu dengan pangkal vektor C. Ujung vektor D ketemu dengan ujung vektor C ketemu dengan pangkal vektor C. Nah, resultannya adalah awal pangkal A sampai ujung vektor D. Yang keempat adalah secara urean, yaitu kita menguraikannya atau membawa ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Vektor A kita bawa ke sumbu AX, vektor B kita bawa ke X jadinya BX. Vektor A bawa ke sumbu Y jadinya AY. Vektor B kita bawa ke sumbu Y jadinya BY. Nah, vektor A itu kan AXI plus AYJ. Vektor B itu kan AXI plus BXI plus BYJ. Nah, AX di sini AX. Vektor A dibawa ke sumbu X namanya AX. Katakanlah sudutnya theta. Nah, garis AX ini kan sampingnya theta. Kalau sampingnya theta berarti dia makainya cosinus. Nah, sudut yang berhadapan itu kan sama. Jika sini theta, maka sini juga theta. Nah, AY ini, garis AY ini itu kan depannya sudut theta punya A. Karena depannya sudut, maka pakainya sinus. Sehingga kita jumlahkan X dengan X, Y dengan Y, ketemu AX BX, AY BY. Jadi resultannya adalah akar RX kuadrat ditambah BY kuadrat. Untuk menentukan arahnya itu tangan theta RJ per RX. Sehingga tetanya itu arcs tangan atau sepertangan RJ per RX. Nah, perkalian vektor yang pertama perkalian skalar dan vektor. Perkalian skalar dengan vektor itu menghasilkan vektor. Contohnya dia ada vektor C dikalikan dengan K vektor A. Sehingga vektor C itu hasilnya KA. Contohnya jika K-nya positif searah, jika K-nya negatif berlawanan arah ini sih. Contohnya K-nya positif dikalikan dengan vektor A. Sehingga C-nya menghasilkan vektor C sama dengan 3A. Perkalian vektor dengan vektor itu yang pertama perkalian dot product. Perkalian dot atau perkalian titik itu menghasilkan hasil yang skalar. Nah, kenapa skalar? Karena jika vektor A dibawa ke vektor B itu kan pakainya cosinus. Sehingga besarnya vektor C itu kan AB cos theta. Sudutnya sehingga hanya menghasilkan angkanya saja. Itu perkalian dot. Ini ada sifat-sifat perkalian titik. Bersifat komutatif dan distributif. Perkalian cross atau perkalian silang itu tidak bersifat distributif, jadi ada sifatnya. Ini menentukan vektor satuan. Vektor satuan itu hanya punya vektor dan satuannya saja. Jadi contohnya vektor A punya nilai AX dalam arah satuan I, AY dalam arah J, dan AZ dalam arah K. Ini penulisan vektor yang ini dalam 3 dimensi. X, Y, Z, ya ini dalam 2 dimensi X dan Y. Misalnya di sini ada penulisan vektor R. R sama dengan Rx plus Ry plus RZK. Satuannya I, J, K. Jadi untuk menentukan besarnya akar ini dikuadratkan Rx kuadrat ditambah Ry dikuadratkan ditambah Rz dikuadratkan. Sifat perkalian dot kalau sama itu nilainya 1. Tapi kalau berbeda, IJ, J kali K itu nilainya 0. Sifat perkalian cross atau silang kalau yang sama itu nilainya 0.
Kalau yang berbeda kita memakai pertolongan siklus. Siklus satuan ada I, J, K, perputarannya searah putaran jarum jam. Jadi jika I cross K itu I cross J itu hasilnya K, I cross J hasilnya K. K cross I hasilnya J, K cross I hasilnya J. Nah, bagaimana jika berlawanan? Misalnya I cross K berarti hasilnya min J. Kalau J cross I berarti hasilnya min K. Ya, karena siklusnya berlawanan jadi minus kalau searah positif. Di sini ada vektor AXI plus AYJ plus AZK. Untuk perkalian titik di sini A dot B satu-satu kita kalikan AXI dikali AXI gitu ya. AX dikali BY, AXI dikali ini AXI dikali AXI. Ini harusnya B ya, ini A ini B, jadi AXI kali BXI, AXI dikali BYJ, AXI dikali AZK, semuanya satu-satu, kemudian ini juga satu-satu selanjutnya. Nah, untuk A dot B yang punya nilai 1 itu kan yang sama, jadi tinggal yang ini saja. I dot I itu kan nilainya 1, jadi AX BX ini yang sama. Kemudian AY BY harus sini nilainya 1, AZ BZ nilainya sini, K dot K itu kan nilainya 1. Kalau ini kan nilainya 0, jadi tidak dilanjutkan. Nah, untuk perkalian silang ini AXI, ini BXI ya. Satu-satu juga sama. Nah, yang kita ambil adalah yang berbeda. Kalau ini kan nilainya I cross I itu kan nilainya 0. Jadi yang kita ambil yang ini AX BY, I cross J itu kan K menurut siklusnya. Berarti sini tulis K. I cross K berarti hasilnya J. Dan min J itu ya. I cross K itu hasilnya min J. Ini AYBX J cross I hasilnya K dan seterusnya. Itu perkalian silang. Nah, contoh penyelesaian perkalian silang yang kedua itu bisa dengan cara metode determinan matriks. Jadi kita tulis dalam bentuk matriks ini I, J, K, ini vektor A, nah ini vektor B. Nah, kita pakai pertolongan, tulis lagi I sama K. Pakai cara metode determinan matriks Sarus. Jadi ini IJK ditolong dengan I dan J. Kemudian kita pakai garis pertolongan. Nah, tinggal dikalikan saja I kali AY kali BZ plus J kali AZ kali BX plus gitu ya. Sampai sini kemudian minus BX kali ini kali K sampai seterusnya. Kalau yang ke bawah positif, yang ke atas negatif. Nah, cara yang ketiga yaitu mereduksi determinan matriks 3 kali 3 ordo ya, 3 kali 3 menjadi determinan matriks 2 kali 2. Contohnya kita memakai cara determinan dari A cross B, kita tuang dalam matriks IJK, ini vektor A, yang ini vektor B. Nah, I, nah berarti yang I kita tutup seperti ini. Berarti tinggal AY, bawahnya BY, AZ, BZ. Kemudian yang J itu tandanya minus. Berarti yang J kita tutup. Vektornya AX, bawahnya BX, AZ, bawahnya BZ. Tuh yang K sama. Yang K kita tutup. AX, AY, BX, BZ. Kemudian baru kita kalikan silang. I, tulis di sini. AY kali BZ minus BJ kali AZ. Minus J kalikan silang AX kali BZ, BX kali AZ dan seterusnya. Contoh nih di sini ada 5 vektor.
Ini vektor A sampai E, di sini adalah besarnya atau nilainya kelima vektor, dan ini adalah arahnya terhadap sumbu X. Nah, kita urai bawa ke dalam sumbu X. Nah, kalau dibawa ke sumbu X itu kan pakainya kosinus. Jadi 19 dikali cos 0, 19, 15 dikali cos 45, hasilnya 10,6. Kalau dibawa ke sumbu Y itu pakainya sinus. 19 kali sinus 0, temunya 0. 15 kali sinus 45, temunya 10,6. Kemudian ditambahkan ini Rx, ini Rj. Nah, untuk mencari nilai besarnya, akar dikuadratkan, ini dikuadratkan. Nah, untuk mencari arahnya pakai tangen, Rj per Rx. Tetanya jadi arkes tangen terhadap Rj per Rx. Ketemu sudutnya 329. Contoh soal yang kedua. Ini ada soal. Diketahui koordinat titik A 2, min 3, 4. Jadi kalau kita ubah ke dalam vektor jadinya 2i min 3j plus 4k. Untuk mencari nilai besarnya, tinggal nilainya saja dikuadratkan. 2 kuadrat min 3 dikuadratkan plus 4 dikuadratkan. Jadi akar 29. Jadi ini vektornya, tulislah bentuk vektor, ini vektornya, kemudian besarnya vektor dimutlak, nilainya dikuadratkan. Tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dua vektor. Nah, perkalian titik itu kan hanya diambil angkanya saja yang sama. Jadi 2 dikali i, min 2 dikali min 3, 4 dikali 2. Kemudian ditambahkan. Ini perkalian titik. Kalau perkalian cross, ini memakai cara matriks determinan. Jadi di sini kita tulis i, yang ini kita tutup, berarti angkanya tinggal min 2 dan 2. Min 2 dikali 2 di minus min 3 dikali 4. Untuk ini min j, j-nya kita tutup angkanya, berarti 2 kali 2 minus 1 kali 4. Untuk yang k, tulis k di sini, berarti angkanya 2 min 3 kali min 3 dikurangi 1 dikali min 2. Min 2 dikali 2 min 4. Min 4 dikali min 3 itu kan plus 12. Min kali min kan positif 12. Minus 2 kali 2 itu 4. Min 4 kali 1 minus 4. 2 dikali min 3 min 6. Min 2 berarti plus 2. Oh, ini harusnya plus 2 ya. Nah, oh, ini untuk yang K min 2 kali 1. Ya, ini harusnya min atau plus 2. Jadi min 6 plus 2. Jadi min 4 plus 12 itu 8i. 0, 4 min 0, min 0. Ini min 6 plus 2. Hasilnya 4. Ya, ada kekeliruan di sini. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal lagi untuk mencari nilai usaha. Nah, usaha itu kan f dot s ya, ini vektornya f, ini vektornya s. Nah, untuk mencari nilai f dot s, karena dot perkalian dot, jadi kita ambil nilainya saja, i dengan i, j dengan j, dan k dengan k. Kemudian kita tambahkan, ketemunya 6 Newton per Newton meter. Oke, sudah. Ini ada contoh soalnya. Coba nanti di soal dikerjakan pada beberapa latihan soal. Jika tidak ada pertanyaan, oke, saya ulangi. Mungkin yang cross. Perkalian cross itu pakainya siklus. Ini dikalikan 1/2.
1. Yang dot diambil yang sama, yang cross diambil yang berbeda, dan yang berbeda maka perkalian siklus. Jika tidak bisa pakai cara itu, bisa pakai cara ini dengan bantuan I dan J. Jika tidak bisa pakai cara ini, bisa pakai cara matriks. Oke, mungkin tidak ada yang perlu diulang. Dan silahkan nanti soal latihannya dikerjakan.